Halo siswa, gimana keadaannya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu hal yang menarik, yaitu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Siap-siap ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Ada suku Batak, suku Sunda, dan ragam suku lainnya. Dan ini membuat Indonesia kaya akan budaya. Yuk baca teks berikut. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu adalah paragraf pertama. Dan paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dan ini adalah paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musiknya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talumbuku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Dan Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Yuk latihan. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf. Dan kita, selain kaya akan budaya, Indonesia kaya juga akan tarian dan makanan khas daerah, dan juga kaya akan musik tradisional daerah yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya, kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup, dan kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Bagaimana bunyi yang dihasilkan dari benda tersebut? Untuk mengetahuinya, kita bisa melihat dari beberapa sumber. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari benda tersebut membuat udara yang ada di sekitarnya juga bergerak. Dan inilah yang akan menghasilkan gelombang bunyi.
Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut juga sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga kita sehat-sehat selalu dan kerjakan latihannya. Terima kasih.